Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Rizman Nur Hakim, di channel Millennial Citizenship. Dimanapun, kapanpun kalian berada, belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya tetap di Millennial Citizenship. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kita bertemu lagi di konten bedah peran. Profesi yang kita akan cari tahu lebih dalam itu adalah tentang profesi guru. Telah hadir bersama kita di sini adalah Kang Esep Regan. Kang Esep sehat? Sehat, Kang Rizwan. Aduh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya ke Kang Esep tentang profesi beliau sebagai guru, dosen, dan sebagai tutor wawasan kebangsaan. Dan satu lagi, beliau ini sebenarnya adalah co-founder dari Millennial Citizenship. Jadi beliau adalah kita bersama-sama mendirikan Millennial Citizenship dari selepas kuliah ya waktu Betul, itu, Kang Esep. selepas kuliah. Selepas kuliah kita mencari kegiatan, mencari aktivitas pergerakan yang bisa dilakukan oleh bersama. Yeah. Dan alhamdulillah muncullah Millennial Citizenship, luar biasa. Oke, pada kesempatan kali ini yang kita fokuskan itu nanti kita akan tanya-tanya lebih dalam profesi Kang Egan menjadi guru, dosen, dan tutor wawasan kebangsaan. Pertanyaan pertama nih Kang Egan, dari satu orang punya 3 kegiatan, aktivitas, rutinitas yang ingin saya tanyakan. Pertama ini, bagaimana cara mengatur waktunya supaya tidak bentrok antar kegiatannya? Oh, oke. Tip Kang Rizman, tadi singgung ya buat teman-teman bahwa Millennial Citizenship ini merupakan salah satu platform digital yang bergerak di bidang pendidikan ya, terutama untuk kalangan generasi milenial ya, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan Millennial Citizenship dapat memberikan konten-konten yang bermanfaat ya, amin. Dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, bukan hanya generasi muda saja. Oke, Kang Rizman, berbicara tentang bagaimana cara manajemen waktu, sebetulnya kalau saya itu mungkin satu dari sekian banyak orang yang mempunyai profesi yang bisa dikatakan lebih dari satu ya, kurang lebih seperti itu. Manajemen waktu dari saya secara pribadi, kalau kita dilihat, pertama kita harus lihat dulu dalam skala prioritas, mungkin Kak Rizman ya. Iya. Yang kedua, kita harus melihat dulu dalam skala jadwal, kira-kira mana yang urgent, itu mungkin yang diutamakan. Lalu alangkah lebih baiknya, kita harus betul-betul merencanakan setiap jadwal yang ingin kita jalankan itu sebelum pelaksanaan, katakanlah 1 hari sebelum kita harus melis gitu ya. Besok kita beraktivitas apa. Jadi kalau mengutip dari perkataan teman saya waktu dulu, dia mengatakan bahwa gagal merencanakan sama halnya merencanakan sebuah kegagalan. Jadi apapun itu, mau kita melaksanakan kegiatan apapun, sebisa mungkin perencanaannya harus baik. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Luar biasa. Nah, Kang Egan nih ngomong-ngomong tentang rencana, berarti bagaimana 3 aktivitas itu dilakukan dengan segala konsekuensi yang Kang Egan sudah pikirkan. Betul. Ya, betul ya. Termasuk dengan syuting kali ini pun ya, Kang Egan ini pulang kerja sebetulnya, luar biasa. Saya apresiasi Kang Egan bersedia untuk menjadi narasumber di tengah kesibukannya pulang kerja ini. Itu juga mungkin sudah dipikirkan matang-matang ya Kang Egan, bagaimana 3 kegiatan itu akan menyita waktu istirahat Kang Egan. Oke. Sebetulnya gini ya Kang Rizman, bahwa dalam manajemen waktu sebetulnya ada satu hal yang paling harus kita ketahui. Ketika misalkan ada suatu hal yang realistis kita bisa jalankan, maka lakukan gitu. Tapi kalau misalkan ada suatu hal yang tidak realistis kita lakukan, ya jangan gitu, jangan ambil. Mungkin kenapa saya bisa ketemu Kang Rizman malam ini, karena memang pertama Millennial Citizenship itu mungkin udah jadi suatu hal yang harus kita kembangkan ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memang ya karena sekarang alhamdulillah sedang ada waktu luang gitu, seperti itu. Waktu luangnya malam teman-teman. Berkenaan dengan tadi kan secara umum ya bagaimana Kang Egan mengatur kesibukan Kang Egan. Sekarang kita lebih spesifik lah ya, karena mengkerucut pada profesi Kang Egan ini intinya guru lah ya, sebagai pendidik gitu ya.
sebagai itu dosen, karena dosennya dosen PKN gitu ya. Iya. Kemudian apa namanya tadi, tutor wawasan kebangsaan, kemudian sebagai guru ya guru PKN di salah satu SMA di Bandung ya. Betul. Oke. Nah, dari semua itu ketika Kang Egan menjadi guru, apa tantangan yang Kang Egan hadapi selama ini ketika menjadi seorang guru, Kang Egan? Gini ya teman-teman, kita tahu ya bahwa tantangan seorang guru itu, kalau versi saya, itu bukan tentang bagaimana kita mentransfer ilmu ya. Karena memang kalau hanya mentransfer ilmu, semua orang juga bisa ya teman-teman ya. Bukan hanya backgroundnya sebagai guru saja. Tapi guru itu harus bisa mentransformasikan ilmu ya. Bagaimana ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu bisa jadi hal yang berguna lah buat anak-anak atau peserta didik gitu Kang Risman. Tapi mungkin kalau berbicara tantangan terberat sih, karena memang saya dalam situasi kondisi masih muda gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana menjadi suri tauladan yang baik aja sih sebetulnya. Itu tantangan yang sulit ya. Karena memang karena guru itu kan public figure ya Kang Risman. Namanya guru kan digugu dan ditiru ya. Kalau misalkan ada perkataan kita atau tingkah laku kita yang tanda kutip kurang sesuai dengan prestasi peserta didik, mungkin itu jadi hal yang tidak menguntungkan juga buat kita gitu. Jadi secara kesimpulan, tantangan terberat saya hari ini sebagai seorang pendidik mungkin lebih ke bagaimana bisa menjadi suri tauladan yang baik aja kepada anak-anak. Dan karena guru itu sebagai public figure, itu kurang lebih kayak gitu kan Isman. Nah itu secara umum ya, mungkin karena kebetulan kalau guru PPKN apalagi gitu ya, guru PPKN itu punya penilaian terhadap karakter juga ya, menjadi fokus utama bagaimana menciptakan generasi yang Pancasilais gitu. Waduh, berat amat ya Pancasilais ya. Berikutnya Kang Egan itu kan secara umum ya, bagaimana Kang Egan ini profesinya spesifik gitu ya sebagai guru PKN. Nah sebetulnya apa sih tantangan Kang Egan sebagai guru PKN sesuai kondisi sosial politik, terutama sekarang ini kan, bukan hanya sekarang, mungkin di beberapa momen gitu ya, ada gejolak-gejolak sosial, ada apa namanya, apalagi sekarang musim politik begitu ya. Bagaimana tuh suasana di kelas, apalagi SMA atau mungkin mahasiswa gitu yang mulai kritis, ada nggak tantangan atau memang itu menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi Kang Egan sendiri? Tapi kalau berbicara konteks generasi milenial sekarang, ketika melihat karakteristik mereka gitu ya, mereka itu adalah generasi yang melek sebetulnya akan teknologi ya, Kang Risman. Karena mereka lahir di mana teknologi ini sudah benar-benar berkembang pesat. Beda dengan zaman kita dulu ya. Nah, mungkin teknologinya tidak secanggih sekarang. Sehingga situasi baik itu isu-isu nasional ataupun internasional bisa mereka akses dalam satu alat yang bernama handphone atau media sosial, teman-teman. Sehingga apabila tidak dibimbing dengan baik dan dengan bijak, maka yang ditakutkan itu ketika mendapatkan informasi, mereka kurang bisa mengolah dan memilahnya dengan bijak. Nah, maka kalau berbicara tantangan, mungkin versi saya saat ini, apalagi mau menjelang musim politik ya, itu lebih bagaimana memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa literasi digital itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mengolah informasi dengan baik dan bijak, supaya kita tidak terdistract ya oleh hoax. Yang ditakutkan itu kan ketika anak-anak tidak punya daya bernalar kritis, sehingga informasi yang masuk mereka telan bulat-bulat. Yang bahaya itu kan seperti itu. Kan kita tidak tahu ya informasi yang masuk itu apakah sudah valid atau enggak. Jadi kalau tantangan saat ini mungkin lebih kepada bagaimana menciptakan generasi muda di kita atau peserta didik kita yang bisa bernalar kritis ya terhadap isu itu yang sedang berkembang, sehingga mereka bisa menganalisis dan bisa mengolah dengan bijak apa yang dia terima gitu, sehingga outputnya pun akan suatu hal yang baik juga. Itu kayak gitu mungkin Kak Risman ya.
Berarti ya memang karena kan kalau musim-musim sekarang itu ya apa istilahnya musim politik itu banyak berita-berita hoax gitu ya harus Iya, bisa betul. memfilter. Nah kalau Kang Egan sendiri kalau di dalam kelas nih kondisinya, apakah ada yang teridentifikasi maksudnya dia menerima apa berita secara bulat-bulat kemudian disuguhkan di kelas kemudian apa respon Kang Egan dalam kondisi seperti itu? Oke, kalau di kelas saya mungkin teman-teman di SMA PGI 1 mungkin tahu ya bahwa Mhm. dalam satu pertemuan kita suka membahas satu isu gitu. Oke. Namanya itu program One Week One News gitu. Bagaimana satu pertemuan itu kita bisa membahas berita. Nah, itu jadi salah satu program dari mata pelajaran PKN ya, Oke. itu saya. Jadi kalau misalkan tadi kepada pertanyaan Kang Risman, apakah ada siswa yang bertanya misalkan seperti itu? Ada sebetulnya Kang Risman. Cuman anak-anak sekarang, kalau saya lihat karakteristik mereka udah bisa bernalar kritis ya. Cuman tentang bagaimana mengolah daya kritis supaya outputnya itu bisa lebih bijak, mungkin itu yang harus kita arahkan. Jadi lebih ke bagaimana meluruskan apa yang salah gitu ya, supaya mereka itu bisa mempunyai karakteristik yang bijak gitu. Oke. Tapi tadi apa namanya Kang Egan ini justru melatih ya peserta didik untuk menyajikan berita mungkin ya. Betul. Satu pertemuan satu Iya, berita. satu berita. Oke, jadi malah dilatih gitu ya dan Dilatih. kemudian tentu nanti diklarifikasi justru di sanalah peserta didik bisa dilatih untuk memfilter hal-hal yang kurang baik dalam media sosial.